Kemiripan pelatih Jepang dan Sintayong ini bikin timnas Indonesia ditakuti di Piala Asia. Timnas Jepang memberikan kejutan dengan kemenangan 1-4 dalam laga uji coba melawan Jerman pada Minggu, 10 September 2023. Kemenangan timnas Jepang ini perlu dicermati secara serius karena menjadi prestasi bagi tim tersebut karena menang di kandang Jerman. Juga catatan penting bagi Indonesia karena merupakan pesaing di Piala Asia 2023 mendatang. Keberhasilan Jepang menggilas Jerman tak lepas dari kecerdikan sang pelatih, Hijame Moriyasu, dalam membangun strategi terbaik. Ternyata ada kemiripan antara pelatih Jepang dengan Sintayong yang membuat timnas Indonesia makin ditakuti di Piala Asia 2023 nanti. Seperti dilansir dari kanal YouTube Tommy Deski, berikut ulasan tentang kemiripan strategi yang diterapkan pelatih Jepang dan Sintayong. Skuad Jepang yang berhasil mengalahkan Jerman dalam laga uji coba kemarin kurang lebih juga akan dipakai pada Piala Asia 2023. Sehingga penting untuk mengetahui peta kekuatan Jepang karena dalam Piala Asia 2023 akan menjadi salah satu lawan Indonesia. Dalam pertandingan melawan Jerman, Hijame Moriyasu banyak melakukan dinamika pada formasi serta strategi timnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga setiap gerak pemain Jerman bisa dijaga dengan baik. Pemain Jepang juga kerap melakukan pressing hingga menyulitkan pemain Jerman untuk mengembangkan serangan. Keberhasilan Jepang menutup peluang lawan jelas membuat pemain Jerman sampai merasakan frustasi dan kekesalan. Tak terkecuali sang penjaga gawang, Ter Stegen, yang sampai mengungkapkan kekesalannya usai pertandingan. Yang tak kalah menarik perhatian adalah bagaimana pelatih Jepang menerapkan formasi serta strategi yang begitu dinamis. Pada babak pertama, Hijame Moriyasu menerapkan formasi 4-4-2. Kemudian masuk babak kedua, pelatih Jepang mengubah formasi menjadi 5-4-1. Mitamo ditarik ke sektor belakang untuk ikut menjaga pertahanan. Sementara Kamada digeser untuk mengisi kekosongan posisi Mitoma. Satu hal penting yang harus dicatat adalah keberhasilan Hijame Moriyasu sebagai pelatih untuk mengendalikan keegoisan pemain. Sejatinya ketika ada pemain yang sudah bersinar, maka ada kecenderungan pemain tersebut memiliki keegoisan tinggi dan ingin tampil mencolok. Misalnya Mitoma, seorang pemain yang sedang bersinar karirnya, mau menuruti perintah pelatih untuk turun ke belakang, membantu pertahanan sesuai arah pelatih. Strategi ini juga dilakukan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia senior saat menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Bisa jadi merupakan langkah Sintayong untuk membiasakan para pemainnya dalam menggunakan beberapa formasi dalam satu pertandingan. Ketika ingin bertahan, maka Sintayong menggunakan 5 back. Sementara ketika menyerang, ia mengerahkan 4 back, sama seperti yang dilakukan pelatih Jepang. Dalam sesi konferensi pers, Sintayong sendiri menegaskan bahwa dirinya menggunakan 4 back dalam pola penyerang. Taktik Sintayong ini terbukti berhasil mencegah penyerang Turkmenistan untuk membuat peluang tendangan ke gawang timnas Indonesia. Inilah pentingnya mengamati penerapan formasi yang dinamis di lapangan, sama seperti yang dilakukan pelatih Jepang dan Sintayong. Para pemain timnas Indonesia pun nampaknya sudah terbiasa dengan dinamisnya formasi serta strategi yang diterapkan oleh Sintayong di lapangan. Ngeri, calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia kalahkan Thailand. Calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia mencatatkan hasil positif di jeda internasional FIFA Matchday September 2023 ini. Di Piala Asia 2024, Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang ini bakal berlangsung Januari 2024 di Qatar. Pertama, tim yang menorehkan hasil apik pada kesempatan kali ini adalah Jepang. Tim Samurai Biru sukses mempercundangi Jerman dengan skor 4-1 di Volkswagen Arena Wolfsburg pada Sabtu, 9 September 2023. Jepang jelas akan menjadi ujian terberat bagi timnas Indonesia. Tim besutan Hajime Moriyasu itu memiliki sejumlah pemain yang berkarir di Eropa. Kemudian ujian tak kalah berat bagi timnas Indonesia adalah Irak. Tim yang ditangani Jesus Casas itu menjalani FIFA Matchday September 2023
dengan berpartisipasi di ajang Kings Cup 2023. Ajang ini terlaksana di Thailand, tercatat ada 4 negara berpartisipasi. Negara-negara tersebut adalah Thailand, Irak, Lebanon, dan India. Irak sukses melaju ke partai final usai menumbangkan India melalui babak adu penalti dengan skor 5-4. Kemudian di partai final Irak mengalahkan tuan rumah Thailand pada Minggu 10 September 2023. Pertandingan berlangsung sengit. Timnas Thailand dan Irak bermain seri 2-2 pada waktu normal. Pada akhirnya, Irak menang lewat babak adu penalti dengan skor 4-5. Sementara timnas Indonesia melakoni laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Pasukan Sintayong berhasil meraih kemenangan 2-0. Viral, wasit timnas Indonesia U23 kontra Taiwan hentikan pertandingan tanpa tambahan waktu. Ternyata ini penjelasannya. Banjir gol terjadi di laga timnas Indonesia U23 kontra Taiwan U23 di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Asia U23. Tak tanggung-tanggung, skor 9-0 atas Taiwan U23 membuat timnas Indonesia U23 bertengger di puncak klasemen grup K dengan 3 poin. Menariknya, wasit asal Saudi Arabia, Sukri Husain, yang memimpin pertandingan di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 9 September 2023. Ini menghentikan pertandingan tepat di menit 45 dan 90 tanpa tambahan waktu. Wasit Sukri tak menambahkan menit tambahan waktu dalam pertandingan tersebut. Ternyata hal ini tidak perlu diributkan karena sudah tertera dalam Law of the Game dari Dewa Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB. Pada Law of the Game musim 2023-2024 terdapat pasal untuk mengatur perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu alias additional time adalah waktu yang ditambahkan di akhir setiap babak karena waktu yang hilang karena pergantian pemain, cedera, selebrasi gol, dan lainnya yang dianggap menunda jalannya pertandingan. Tambahan waktu ini diputuskan oleh wasit utama yang kemudian ditunjukkan oleh wasit keempat yang berada di samping lapangan. Wasit mengatur kebutuhan tambahan waktu berdasarkan permainan selama menit waktu normal berjalan. Lalu, apakah ada aturan soal tak adanya tambahan waktu dalam pertandingan? Dari aturan tersebut, tak tertuliskan berapa waktu yang perlu ditambahkan oleh wasit untuk tambahan waktu di akhir pertandingan. Meski demikian, tertulis bahwa tambahan waktu bisa saja semakin lama